Alhamdulillah, Masya Allah. Saya melihat, ibu melihat dari bawah ke atas cuma melihat satu orang, Abdul Somad. Tapi saya dari bawah ke bawah, dari atas ke bawah, seperti melihat pelangi merah, kuning, hijau, dan biru. Masya Allah, begitu cara menyenangkan hati orang mengantuk. Ibu-ibu masih tahan mendengar ceramah? Masya Allah, suara yang ngantuk-ngantuk tahan. Kalau istrinya baik, anaknya pasti baik. Betul. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Betul. Kita ulang sekali lagi, bisa? Kalau istri baik, anak pasti baik. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu baik apa enggak baik? Baik, tapi anaknya anak durhaka, namanya Kan'an, gara-gara istrinya tidak baik. Makanya bapak, kalau istri bapak tidak baik, oh, inilah. Kalau dia tidak baik, belajar kepada ibu-ibu di kota Waringin Barat yang sudah baik, bah. Ajak kursus kemarin. Ini orang baik-baik semua nih. Suaminya tidak baik, namanya Azar, tapi anaknya justru jadi orang baik. Siapa anaknya? Ibrahim. Ibrahim itu bapaknya tidak baik, tapi emaknya perempuan yang baik. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya menjadi anak yang baik. Anak yang baik. Makanya ibu, kalau ada suami ibu yang agak-agak seperti Fir'aun, sabar-sabar. Pulang dari sini, bang, insya Allah aku tetap sabar bersamamu, bang, sampai kau ditenggelamkan di Laut Merah, bang. Karena kata Ustadz Somad tadi, insya Allah anakku akan menjadi baik. Suami ibu boleh jadi tak baik, boleh jadi dia perampok, boleh jadi pecandu narkoba, boleh jadi dia sakau, tapi ibu masih ada satu harapan. Anak yang ibu kandung, anak yang ibu didik, anak yang ibu berikan akhlakul karimah, dia yang akan menjadi pelindung penaung. Di tengah malam dia akan berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ibu jangan berputus asa. Kadang banyak ibu-ibu ini putus asa, pulang ke rumah suami selingkuh, mabuk, langsung pergi ke kamar mandi, minum teh botol. Minum teh botol. Minum super pel. Enggak mati. Seminggu setiap ngomong bubuih. Ibu harus tegar, ibu harus kuat, ibu ada harapan. Harapan ibu siapa? Anakku akan jadi polisi, amin. Anakku akan jadi tentara, amin. Ibu sekolahkan saja anak ibu sesuai bakatnya. Perhatikan anak ini bakat. Anak saya suka main layang-layang, berarti jadi pilot helikopter. Anakku suka mandi hujan, angkatan laut. Anakku suka ngembus-ngembus semprit, dua kemungkinan, bisa jadi polisi razia, bisa jadi wasit sepak bola. Yang parkir jangan. Ibu jangan sebut tukang parkir, karena pada dasarnya kita semua ini adalah tukang parkir. Kita ini semua tukang parkir. Tirulah iman tukang parkir. Mobil mewah harga 2 miliar. Mundur ke parkir. Setelah begitu diambil mobil ini, adakah tukang parkir yang marah? Gak ada. Ada nggak tukang parkir ngamuk-ngamuk? Kenapa mobil ini diambil? Saya sudah menjaganya 2 jam. Gak ada. Kalaupun ada berarti gila. Kita itu juga di dunia ini sama seperti iman tukang parkir. Mobil itu titipan, rumah itu titipan, anak itu titipan, kebun itu titipan. Kita hanya menjaganya di dunia, dan setelah itu kita akan mati. Ada yang punya kita? Tidak. Makanya bapak, berapa banyak bapak ketika istrinya meninggal, dia nggak ada nangis. Pas ditanya, bapak nggak nangis? Titipan Pak Ustaz. Ustadz ini ceramah nggak enak, pas giliran mati istri aja. Oke, sekarang kita balik. Berapa banyak ibu-ibu yang imannya sudah mantap, dia menganggap ini semua titipan, hilang tidak apa-apa, meninggal suaminya, dia tegar.
Ibu nggak nangis, titipan. Tapi ada satu ibu menangis, papa, papa, jangan kau tinggalkan mama sendiri. Pas ditanya sama tetangga, ibu nangis kenapa? Warisan dikit. Tapi itu tidak ada di Kobar, jauh di sana, jauh di pinggiran-pinggiran Pangkalan Bun. Yang di sini semuanya baik-baik, betul? Ibu menerima mereka bukan karena hartanya, tapi karena mereka mampu membimbing ibu dan anak-anak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang malam ini datang menggendong anak, ibu yang malam ini datang menyusukan anak, insya Allah anak itu yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa ini. Makanya ibu sabar-sabar. Berapa kali ibu diusir dari majelis karena anaknya menangis, betul? Mau akad nikah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Berapa kali di majelis kematian ibu diusir, betul? Ada orang kaya meninggal, datang anaknya, mantunya, cucunya pakai baju hitam semua. Nama kelompoknya Men in Black. Sudah siap-siap mau menangis bersandiwara. 1, 2, 3. Rupanya anak ibu lebih kuat lagi nangisnya. Akhirnya tuan rumah marah, pergi pulang bawa anak. Berapa banyak ibu yang malu di depan orang banyak karena anaknya ingin naik mobil tetangga yang lebih mewah, lebih mahal. Tapi hari ini kesedihan ibu terbayar karena anak ibu adalah anak-anak yang soleh. Siapa yang lebih berbahagia, ibu apa bapak? Kan ibu bisa ngandung karena mereka kan. Sekarang saya tanya, siapa yang paling berbahagia, ibu atau bapak? Mereka tetap bertahan, pak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap menjaga persatuan? Jaga persatuan, karena negeri yang kita bangun dengan indah ini akan jadi hancur berkeping kalau tidak ada persatuan dengan kesatuan, betul? Maka persatuan ini sama seperti tiang gawang. Kok Ustaz tiba-tiba ingat tiang gawang? Itu tiang gawang, itu tiang gawang. Ibu jaga gawang, jangan sampai kebobolan. Bapak striker, penyerang. Papa silakan kau pergi sejauh mata memandang, tapi di hari petang kau harus membawa uang. Untuk apa? Untuk anak-anak kita, supaya dia tidak makan riba, makan haram. Striker tidak pernah diejek oleh kiper. Kiper tidak pernah marah-marah. Apa kata kiper? Hei striker, kok enak aja di sana, tolong gantian kau jaga sini. Tidak ada, karena mereka sudah siap bagi-bagi itu, bagi tugas. Ceramah di tanah lapang, Ustaz Somad. Ceramah di stadion, Ustaz Somad. Ceramah di TV, Ustaz Somad. Ceramah di YouTube, Ustaz Somad. Tapi yang ngajar di pesantren, yang ngajar di ma'had, yang ngajar di sekolah, para habaib dan ulama, kami udah bagi-bagi tugas. Makanya Habib ulama nggak pernah ngaji. Apa itu Somad itu? Ceramahnya di lapangan aja. Apa itu Abdul Somad itu? Ceramahi ibu-ibu aja, Ustaz gatal. Kan kita udah bagi-bagi tadi. Makanya nonton jangan sepotong-sepotong. Kesana 45 menit, kesini 45 menit, belum, sebentar lagi habis. Masya Allah, tabarakallah, masih lama rupanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat laki-laki Abdul Somad bicara 3 bersama, jaga persatuan kesatuan. Yang kedua, ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Yang ketiga, makmurkan masjid dengan belajar agama, fikih, hadis, tafsir. Siap mengamalkan yang 3? Yang perempuan, yang pertama, ibu jangan sedih, ibu jangan depresi, hadapi masa depan. Didik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ada pondok pesantren di Kobar. Tamat SD. Sebelum SD jangan sedih, kasihan. Ingusnya 12. Kalau 11 itu biasa, bengkok. Belum sampai hati,
Ustaz Somad dulu pesantren, saya masuk pesantren taman SMP, kegedean. Yang paling bagus taman SD, masuk pesantren. Siap memasukkan anak ke pesantren taman SD? Janji? Ibu ingat, ibu punya uang banyak, belikan dia gadget, belikan dia motor, belikan dia mobil. Dia kaya, dia banyak uang, dia ganteng, dia cantik, tapi dia sakau, gemetar, sakit, nggak ada gunanya. Makanya benteng terakhir menjaga anak-anak kita adalah pondok pesantren. Tapi pesantren ini kadang-kadang nasib bak kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Santrinya 1000, WC-nya 10. Ngantrilah santri-santri, wajahnya biru, menahan serangan. Maka ceramah saya di Palembang, Ustadz Abdul Somad saksikan hari ini sumbangan 52 unit. 52 unit apa Kiai? WC. Mantap, bagus, itu yang perlu. Maka yang kaya-kaya datang besok pondok pesantren. Nggak ada gunanya pengajian banyak-banyak, mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Kalau ada orang kaya tidak peduli pesantren, kalau ada orang hebat pejabat tidak peduli pendidikan agama, mubazir. Setan tidak menggoda dia lagi. Pas setan menggoda, ayo masuk neraka, kata setan sendiri, nggak usah bro, dia saudara kita. Hai bro, kata. Oleh sebab itu maka pertama yang ingin disampaikan Abdul Somad khusus kepada ibu-ibu, jangan pernah bersedih hati. Masa depanmu ada pada anak-anak, tataplah mereka masa depan, tapi tentu dengan bahasa ibu. Bahasa ibu paling ngerti dengan anak. Jangan pulang dari sini anaknya dikumpul semua assalamualaikum, nggak mesti diceramahi. Ibu usap kepalanya, ibu tiup-tiup, kau akan menjadi pemimpin masa depan nak. Doa ibu luar biasa. Ibu kalau marah sama dia jangan panggil dia setan. Setan, tuyul, jangan panggil dia. Calon bupati kota Waringin Barat, gitu cara manggilnya. Calon anggota DPD, gitu. Insya Allah dia jadi nanti, insya Allah. Amin. Warna ibu mulutnya luar biasa, berbisa bu. Ibu ngomong salah saja diaminkan malaikat. Maka jangan pernah bicara yang tidak baik, bicara yang baik-baik. Sampai ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel sebelum Nabi Muhammad SAW, namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Ada orang Pangkalan Bun namanya Juraij? Belum ada. Nah, ibu yang hamil-hamil nanti kasih nama anak Juraij. Hai Juraij. Kepala sekolah salah tulis George. Ibunya lewat di depan tempat ibadah Juraij. Apa kata ibunya? Ya Juraij. Juraij merasa Tuhan lebih mulia. Aku tidak perlu menyambut panggilan anak. Aku tidak perlu menyambut panggilan ibuku. Dipanggil kedua kali, ya Juraij. Juraij mengatakan, Tuhan lebih mulia. Ngapain aku menyambut ibuku? Panggilan yang ketiga, ya Juraij. Anaknya tidak menyambut juga. Akhirnya tercetus dari mulut ibunya. Apa kata ibunya? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tuna susila. Mohon maaf, perempuan tidak baik, PSK, WTS, entah apa lagi namanya. Dikabulkan Allah. Tidak lama setelah itu ternyata ada seorang perempuan pengembala kambing. Hamil, bukan kenyang. Hamil, ditangkap, ditanya, hei perempuan, siapa suamimu? Siapa yang menghamilimu? Perempuan itu menjawab, Juraij. Yang menghamili saya adalah Juraij. Kira-kira masuk akal nggak Juraij menghamili perempuan yang nakal ini? Tidak, bukan dia, tapi fitnah. Dipertemukan Juraij dengan perempuan nakal. Rupanya Allah hanya ingin mengabulkan doa si ibu. Kata si ibu, jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tuna. Akhirnya matanya memang betul-betul melihat wanita tuna susila.
Melihat, padahal tidak mungkin ahli ibadah ketemu dengan wanita tunasusila. Kalau Satpol PP ketemu wanita tunasusila memang bisa. Razia maksudnya. Mohon maaf Pak Satpol PP. Ini Juraij, orang soleh, akhirnya ketemu, mengaku, siapa yang mengambilmu? Ini Juraij. Ditangkap Juraij, difitnah Juraij, ternyata kau jahat Juraij, kerjamu ibadah, rupanya pekerjaanmu di balik ini semua menodai pengembala kambing, dihancurkan tempat ibadahnya, hancur berkeping. Kata Juraij, jangan bunuh aku sebelum anak ini lahir. Setelah anak itu lahir, ditusuk Juraij pakai pusar, pakai telunjuknya, tusuk. Juraij bertanya kepada anak yang baru lahir itu, who is your father? Itu bahasa Pangkalan Bun. Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il Ghanam, koboi. Bapak saya adalah pengembala kambing. Akhirnya mereka cium kaki Juraij, mereka bangunkan tempat ibadah Juraij dari emas. Juraij tersenyum. Ini skenario Allah hanya ingin menunjukkan betapa makbulnya doa seorang. Kira-kira ibu bisa nggak menceritakan itu ke anak cucu ibu nanti? Nggak usah dihafal, hidupkan aja MP3-nya. Cari nanti Abdul Somad Pangkalan Bun, Abdul Somad Official, subscribe, like, and share. Anakku, kau jangan melawan ibu nak, karena kalau ku katakan kau jadi katak, kau langsung jadi hantu. Nih ceramah Ustadz Somad tadi malam, dengar baik-baik. Gimana? Iya mah, kata dia. Itu insyaallah ibu anaknya semua baik-baik ya. Yang lalu-lalu apa boleh buat tai kambing bulat-bulat. Nasi sudah jadi tai ayam. Nasi tidak bisa kita rubah lagi, Bu. Tapi yang akan datang kita perbaiki. Cucu-cucu yang sudah lahir, sudah besar, nggak bisa lagi. Tapi ibu punya anak perempuan, kasih tahu sama anak perempuan ibu, kamu kalau hamil banyak-banyak baca sholawat. Kalau hamil kata kiai, kata Habib, banyak-banyak baca surat Yusuf nak. Tapi dia salah sangka, disangkanya kalau baca surat Yusuf anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Pas lahir hitam pesek pendek. Wah kiai, Habib, kenapa anak saya begini? Kiai sama Habib nggak marah, mereka nggak pernah marah. Kenapa anak saya begini? Saya susah baca surat Yusuf. Kenapa anak saya nggak ganteng seperti Nabi Yusuf? Sama suami ente mana? Ini suami saya. Sama kan? Sebenarnya membaca surat Yusuf itu bukan ingin ganteng seperti Nabi Yusuf, tapi ingin imannya seperti iman Nabi Yusuf. Bagaimana imannya Nabi Yusuf? Sampai robek bajunya di belakang ditarik oleh Zulaikha. Dia tetap berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ada laki-laki yang robek bajunya di belakang di Pangkalan Bun. Ada. Kenapa? Kena gancu, kena dodos. Insya Allah anak-anak kita adalah anak-anak yang solehah, anak-anak yang soleh. Dari mana? Karena lahir dari rahim ibu yang baik-baik yang hadir malam ini. Insya Allah jangan sepelekan anak perempuan. Man ala salasa banatin, setelah ibu melahirkan anak perempuan, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan laki-laki yang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Kandung dengan baik, kasih makanan baik, didik dengan baik, masukkan ke pesantren sekolah agama, buat baik sampai mati. Jangan lupa nikahkan dengan pria yang soleh-soleh ini. Ibu kalau cari menantu nggak usah jauh-jauh, tuh di balik-balik trolleybus itu, intip-intip dari sini. Yang senyum yang lajang aja. Ini anak 3 senyum. Ibu punya mantu kaya, punya jabatan hebat, mewah, nggak sholat, mau? Ya, sholat kalian, sholat. Tapi sholat aja, jangan streaming. Ini sebelum sholat pasang dulu tiang. Oh,
Orang sholat ngeliat tempat sujud, dia enggak lihat kamera. Allahu Akbar. Biarlah Allah yang melihat. Betul? Ibu kalau mereka nanti datang meminang, idza ja'akum man tardawna din, lihatlah bagaimana dia takut kepada Allah. Wa khuluquhu, akhlakul karimah, sopan, baik, lembut, itu yang akan kekal abadi. Kau terima dia karena kaya, kayanya boleh jadi warisan bapaknya, rupanya dia tidak pandai kerja apa-apa. Karena gantengnya, sekarang hidungnya mancung, 40 tahun lagi. Begitu juga kalian brothers, begitu juga kalian guys. Kalian pilihlah bukan karena cantik, ini akan hilang. Sekarang memang betul dia bunga, kembang, cantik, harum, kuning, layu. Habis semuanya, ditelan zaman, ditelan masa. Saya kemarin reuni SMA, udah 20 tahun gak ketemu. Lama saya duduk melihat mereka. Aduh, itu yang dulu cantik jadi rebutan, udah lisu. Tapi saya nggak ngomong, saya diam aja. Man, ente nengok apa? Nggak ada. Mereka nggak panggil ustadz karena kesalahan satu sekolah, panggil man, man nengok apa? Nggak ada. Nggak terlalu nyesal saya nggak dapat. Akhirnya layu juga. Oleh sebab itu ada yang kekal abadi. Mana yang kekal abadi? Itulah dia yang tidak akan lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Apa dia? Jilbabnya yang panjang, tahajudnya di tengah malam, taatnya kepada suami. Ad-dunya mata, dunia kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus solihah, perempuan yang solihah, walaupun duduknya di tribun bagian atas. Masya Allah. Ustaz kok tahu itu perempuan? Putih-putih jadi. Masya Allah, tabarakallah. Seluar selera, sesuai selera masing-masing. Ada yang seleranya biar nggak apa-apa, nggak nampak Ustaz, yang penting aku duduk di atas, duduk di atas dia. Aku mau duduk di bawah, duduk di bawah dia. Insya Allah semuanya baik, semuanya masuk surga Jannatul Firdaus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, apa pesan Ustaz untuk yang laki-laki? Jaga persatuan kesatuan, jaga sholat berjamaah di masjid, jaga apa yang ketiga tadi? Masjid harus ada pengajian. Jangan sampai putus pengajian. Seminggu sekali jangan sampai berhenti ngaji. Sedangkan yang perempuan, jaga mulut, jangan bicara aib orang lain, isi dengan sholawat. Anak harapan masa depan. Yang terakhir untuk ibu-ibu adalah ibu mesti banyak bersyukur. Banyak syukur, Bu. Syukur ibu masih punya suami. Orang lain suaminya mati, Bu. Syukur nggak ibu punya suami? Syukur. Berapa banyak orang suaminya nggak ada lagi, Bu. Tapi kemarin saya lihat masih ada. Dia ada, tapi sudah dilarikan pelakor. Ibu masih syukur. Pulang dari sini, pijat-pijat pundaknya. Terima kasih ya Mas. Walaupun kau sakit batuk masih hidup. Nanti malam ibu sholat sunat syukur 2 rakaat. Usolli sunnatas syukur, suami masih hidup lillahi ta'ala. Ya Allah, aku syukur padamu ya Allah, masih kau ada dia buat sini. Walaupun kadang batuknya membuatku tak tidur sampai subuh, tapi nggak apa-apa karena batuk itu maling nggak jadi masuk ya Allah. Ibu banyak-banyak syukur. Hidup ini kalau kita cuma melihat ke atas, kita nggak pernah bersyukur. Pulang dari pengajian, marilah kita bersyukur. Apa kata Ustaz Somad tadi? Marilah kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas, aku bersyukur pada Allah walaupun kau nggak ganteng. Kalau kau ganteng sudah lama kau dilarikan orang. Tapi karena nggak ada orang mau melihat, akhirnya kau setia juga akhirnya kan. Betul nggak, Bu? Banyak juga yang lakinya nggak ganteng. Ganteng tak ganteng, cantik tak cantik adalah relatif. Betul? Apakah karena cinta orang menjadi ganteng, atau karena ganteng lalu jatuh cinta? Karena cinta itulah nampak mereka seperti artis-artis sinetron. Karena cinta itulah Bapak melihat mereka macam perempuan
Wonder Woman. Kalau bukan karena cinta, Masya Allah, siapa yang menanamkan cinta itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah mempertemukan kalian, Pak. Allah mempertemukan kalian, Bu. Makanya Bapak jangan salah jawab. Ini kadang banyak jawab Bapak ini salah jawab. Bapak, iya itu istri Bapak. Iya, gimana ketemunya kemarin? Ditangkap ansip. Ibu, iya itu suami ibu. Iya, gimana ceritanya? Kebetulan aja Pak Ustaz. Nggak ada yang kebetulan. Semua dipertemukan Allah. Pulang dari sini, Bapak katakan, Mam, aku tidak mencarimu, kau pun tidak mencari aku. Allah mempertemukan kita. Lalu ibu jawab, so sweet father. Masya Allah. Habis itu makan rebus ubi. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah 3 untuk laki-laki, 3 untuk perempuan. Ini sudah cukup untuk menjadi bekal. Tapi jangan berhenti ngaji. Siapapun yang datang ke Kota Waringin Barat, Kobar, siapapun ustadznya, siapapun habibnya, dari manapun dia datang, pokoknya hadir pengajian. Siap? Kira-kira kalau masyarakat ngaji, Pak Kapolres senang apa enggak senang? Senang. Kalau masyarakatnya ikut ngaji, Pak Bupati, Ibu Bupati senang apa enggak senang? Senang. Bapak Bupati ada, Bapak Wakil Bupati ada, Ibu Bupati ada. Ini kebahagiaan kita bersama. Kenapa? Karena pejabat-pejabatnya suka pengajian. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan mereka, insya Allah. Allah kuatkan hati mereka, insya Allah. Karena mereka ini godaannya luar biasa. Betul nggak? Banyak diantara kita nanti pas ditanya, apakah kamu korupsi? Enggak. Apakah kamu makan haram? Enggak. Apakah kamu buat dosa? Enggak. Kenapa? Enggak ada kesempatan. Tapi mereka di tengah kesempatan yang luar biasa, mereka bisa tetap kuat dan istiqomah. Itu adalah ujian iman yang luar biasa. Maka senantiasa kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka diberikan Allah kekuatan istiqomah. Amin. Bisa disimpulkan pengajian Ustaz Somad malam ini? 3 bapak-bapak, 3 ibu-ibu. Pokoknya nanti pulang kalau ada yang nanya, berapa lama Ustaz Somad ceramah? Pokoknya malam ini dia lebih lama dari tempat lain, 90 menit, melompati batas 600 ml. Apa isi ceramah dia tadi? 3 laki-laki, 3 perempuan. Apa yang 3 itu? Tonton, like, and share. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihin niyah, untuk niat yang baik ini. Karena pengajian ini hampa seperti debu dihembus angin. Kalau tidak ada doa kepada Allah Ta'ala dari orang-orang soleh, maka kita berharap mudah-mudahan yang anak diberikan anak soleh solehah. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Mudah-mudahan yang ada masalah dihilangkan Allah masalahnya. Mudah-mudahan yang dililit hutang dilepaskan dari hutang piutang riba. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.